Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Eka Alhadisti, NIM 19046034 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Geografi Regional yang diampu oleh Dr. Randa Rahmaneli MPD pada sesi hari Rabu jam 10.40 sampai jam 12.20. Baiklah, materi pertama yang akan saya sampaikan adalah mengenai letak astronomis dan juga letak astronomis dari Indonesia dan juga Asia Tenggara. Jadi di sini ada peta Asia Tenggara dan di sini kita bisa melihat ada garis lintang dan juga garis bujur. Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Garis lintang dan juga garis bujur ini disebut sebagai letak astronomis, letak yang melihat suatu wilayah dalam bentuk dalam melihat garis lintang dan juga garis bujurnya. Nah, selanjutnya adalah letak astronomis dari Asia Tenggara. Asia Tenggara terletak di 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa negara-negara di Asia Tenggara itu berada dalam suatu region kawasan wilayah Asia Tenggara dan itu terdiri dari 10 negara bagian. Di sini kita bisa melihat negara-negara tersebut misalnya seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, Laos, Kamboja, kemudian ada Brunei Darussalam, Filipina. Dan di sini kita bisa melihat bahwa negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara ini masing-masing negaranya memiliki ibu kota negara. Nah, di sini saya akan memperlihatkan yang pertama adalah ibu kota dari negara Indonesia. Ibu kota dari negara Indonesia adalah Jakarta. Dan itu terletak di Pulau Jawa. Di sini dilambangkan dalam bentuk bintang dan di situ ada tulisan Jakarta. Nah, itu adalah ibu kota dari Indonesia. Kemudian lanjut, ini ada Brunei Darussalam dengan ibu kotanya yaitu Bandar Seri Begawan. Lalu lanjut Malaysia. Ini yang berwarna hijau, ada dua. Malaysia itu terbagi cukup jauh wilayahnya. Di sini adalah Malaysia yang terdiri dari Pulau Sabah dan Sarawak. Nah, di sini adalah Malaysia yang berada di dekat Selat Malaka dan ibu kotanya sama yaitu Kuala Lumpur. Di sini bisa kita lihat ya ada tulisan Kuala Lumpurnya. Lalu lanjut ke negara kepulauan Filipina. Nah, ibu kota Filipina adalah Manila. Lanjut ke negara Vietnam. Nah, ibu kota dari Vietnam ini adalah Hanoi. Lalu lanjut ke Laos. Ibu kota dari Laos adalah Vientiane. Lalu ibu kota dari Thailand adalah Bangkok. Lalu ibu kota dari Burma adalah Yangon. Burma ini nama lainnya adalah Myanmar. Lalu ibu kota dari Kamboja itu ada Phnom Penh. Nah, itu dia ibu kota dari 10 negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, selanjutnya saya ingin memperlihatkan tentang sungai-sungai yang berada di kawasan atau wilayah Asia Tenggara. Nah, di sini bisa terlihat ada nomor-nomornya dan di sini ada penjelasannya. Jadi yang pertama itu ada panah yang pertama itu adalah Sungai Irrawaddy. Nah, Sungai Irrawaddy ini merupakan salah satu sungai yang penting karena menjadi sarana perhubungan, sumber pengairan dan juga tenaga listrik. Bisa kita lihat Sungai Irrawaddy ini terletak di wilayah Myanmar. Lalu yang kedua ada Sungai Sitang, masih terletak di wilayah Myanmar juga. Lalu yang ketiga ada Sungai Salween, yang keempat ada Sungai Chao Phraya, yang kelima ada Sungai Mekong. Sungai Mekong ini juga menjadi salah satu sungai yang terbesar yang ada di dunia.
Lalu yang keenam ada Sungai Hitam, yang ketujuh ada Sungai Merah, yang kedelapan ada Sungai Perak, dan yang kesembilan ada Sungai Pahang. Di sini bisa kita lihat ya, nomor-nomor dari sungainya cukup jelas dan penjelasannya juga ada. Lalu yang ke-10 itu ada sungai di wilayah Indonesia, yaitu Sungai Batanghari. Lalu yang ke-11 juga masih sungai dari Indonesia, yaitu Sungai Musi, dan ini termasuk ke dalam kategori sungai pendek, deras, yang membentuk delta kecil di wilayah Asia Tenggara. Nah, kemudian ada lagi selanjutnya Sungai Rajang, kemudian Sungai Kapuas. Nah, Sungai Kapuas ini adalah salah satu sungai terluas dan terpanjang yang ada di wilayah Indonesia. Lalu yang ke-15 ada Sungai Barito, Sungai Bengawan Solo, lalu yang ada juga Sungai Brantas, Sungai Cagayan, Sungai Agosan, dan juga Sungai Mindanao. Oke, jadi tadi ada satu lagi yang belum saya jelaskan, yaitu tentang pulau-pulau yang ada di wilayah Asia Tenggara. Jadi Asia Tenggara ini terbagi menjadi wilayah Asia Tenggara daratan dan juga wilayah Asia Tenggara maritim. Nah, wilayah Asia Tenggara daratan ini bisa kita lihat terdiri dari Thailand, Laos, Myanmar, Kamboja, dan juga Vietnam. Sedangkan Asia Tenggara maritim ini terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, kemudian Filipina. Nah, di sini kita bisa melihat ya, ada dua wilayah Indonesia yang ada dua wilayah Asia Tenggara yang terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah maritim. Dan di sini bisa dilihat melalui peta ini bahwa banyak sekali pulau-pulau yang ada di wilayah Asia Tenggara. Seperti contohnya saja, pulau-pulau besar tersebut adalah Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Halmahera, Pulau Bali, Nusa Tenggara, Pulau Flores, kemudian ada Pulau Papua, kemudian di wilayah di negara Filipina yang termasuk juga negara kepulauan ada Pulau Luzon, Pulau Mindanao, kemudian ada Kepulauan Palawan, dan masih banyak pulau-pulau kecil lainnya di wilayah Asia Tenggara. Nah, kembali ke wilayah sungai tadi. Jadi salah satu sungai terbesar yang saya jelaskan tadi yaitu Sungai Mekong merupakan sungai terpanjang yang ada di wilayah Asia Tenggara. Jadi bisa disimpulkan termasuk juga salah satu sungai terbesar yang ada di dunia. Lalu hulu di daratannya itu ada di dataran tinggi Xizang, wilayah atau negara Cina. Kemudian sempadan di antara negara Thailand dan juga Laos, dan penting sebagai sarana perhubungan dan juga sumber pengairan. Kemudian di wilayah Indonesia juga ada danau, ya, danau walaupun bukan sungai, dia ada danau terbesar di wilayah danau terbesar di negara Indonesia yaitu Danau Toba. Nah, kemudian juga ada Sungai Chao Phraya yang penting juga sebagai jalur perhubungan, pengairan, dan pembangkit listrik, serta sungai ini juga merupakan salah satu sungai yang memiliki tanah aluvium yang cocok untuk melakukan cocok tanam padi. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah tentang aktivitas ekonomi di wilayah Asia Tenggara. Nah, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini masih termasuk ke dalam kategori negara berkembang, kecuali Singapura. Singapura sudah masuk ke dalam negara maju karena Singapura memiliki industri yang pesat dan industri yang baik. Nah, banyak mata pencaharian sebagian besar penduduk yang mendiami dan berada di kawasan wilayah Asia Tenggara ini adalah petani. Seperti misalnya petani beras, sayuran, dan juga berbagai tanaman lainnya. Nah, banyak juga pekerjaan penduduknya ini yang masih memanfaatkan sumber daya alam yang ada, seperti misalnya pertambangan, kemudian pertambangan seperti tambang timah, emas, dan lain sebagainya. Lalu negara-negara kawasan Asia Tenggara ini juga memiliki kegiatan ekonomi seperti ekspor dan impor, dan mereka memiliki organisasi region yang mengatur kegiatan tersebut yang bernama ASEAN. Nah, kegiatan ekonomi ini antar negara di Asia Tenggara bisa terjadi dan terjalan lebih mudah karena mereka sudah masuk ke dalam
cakupan ASEAN. Jadi mereka bisa melakukan hubungan ekonomi dengan lebih mudah, seperti kegiatan ekspor dan impor barang itu bisa menjadi lebih mudah dan bisa dilakukan dalam kapasitas yang banyak. Lalu lanjut ke dalam kegiatan sosial budayanya. Nah, penduduk di negara-negara kawasan Asia Tenggara itu memiliki kultur yang sangat banyak dan begitu luas. Di Indonesia saja kita sudah bisa menemukan banyak sekali suku etnis yang berbeda-beda yang mendiami wilayah. Apalagi jika kita kategorikan 10 negara yang ada di Asia Tenggara, tentu banyak sekali kebudayaan yang ada seperti itu. Jadi tentu saja itu membentuk kegiatan sosial budaya yang begitu banyak pula. Nah, salah satunya negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini membentuk ASCC yang masih termasuk dalam cakupan ASEAN. Nah, ASCC ini salah satu tujuannya adalah untuk supaya negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu bisa saling mengetahui identitas dari masing-masing negara dan saling mengetahui bagaimana kondisi sosial budaya dari masyarakat yang ada sehingga mereka bisa hidup dengan damai. Nah, baiklah, hanya itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan di dalam video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.